Selamat siang, hari ini hari Selasa tanggal 15 November 2022. Kami dari awal laptop akan melakukan pengetesan atau ya tes fungsi box panel backup 3000 watt. Ini pesanan dari saudara HA Malik Lasari di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, untuk box panelnya seperti ini. Di bagian depan ini ada indikator untuk input PLN. Ini kami sudah memberikan input PLN. Kemudian ini PLTS atau inverter. Kemudian di sini ini adalah wattmeter. Di wattmeter ini ada paling atas sebelah kiri warna biru itu adalah tegangannya, tegangan dari PLN ya, 211 volt. Kemudian di bawahnya adalah beban yang diberikan saat ini 50 watt ya. Itu kami menggunakan kipas sebagai bebannya ya. Nah, kipasnya di sini. Jadi kami berikan beban berupa kipas kurang lebih 50 watt. Kemudian di bawahnya ini adalah suhu yang ada di dalam box panel. Kemudian ini arus, timer dan power factor, juga total konsumsi daya. Di sini ada baterai capacity untuk kapasitas baterainya. Lalu ada switch ini ke auto, PLTS dan PLN. Kita lihat di bagian dalam. Nah, di bagian dalam ada inverter, MPPT dan ATS ya. Oke, untuk saat ini inverternya masih dalam keadaan mati ya, belum dinyalakan. Untuk menyalakannya nanti kita menggunakan soft start. Di sini ada MCB soft start. Nah, ini tujuannya untuk menghindari protek pada baterai tipe lithium ya. Oke, kita nyalakan dulu. Pertama menggunakan MCB soft start ini dinaikkan dulu. Nah, kalau sudah kita tunggu 5-10 detik. Kemudian MCB baterai dinaikkan. Oke. MCB baterai naik, maka otomatis inverter menyala ya. Kita lihat di sana, ini LED warna merah di atas sudah menyala, artinya inverter juga sudah menyala. Nah, tegangan baterai kita saat ini adalah 51 volt. Ini menggunakan input 48 volt ya. Nah, baterainya 48 volt DC. Nah, kita lihat di bagian bawah ini ada terminal. Ini adalah terminal baterai, tidak boleh terbalik pemasangannya, 48 volt DC. Kemudian di sini untuk panel surya nanti sebelah kiri itu plus, sebelah kanan adalah minus, tengah-tengah adalah ground ya, grounding. Ini nanti terhubung dengan arrestor atau SPD ya, surge protective device. Jadi ini untuk penangkal petir. Lalu di sebelah kiri terminal ini ada input PLN 220 volt, itu input dari PLN. Kemudian output nanti dihubungkan ke beban atau instalasi listrik di rumah kita. Oke. Kita lihat di sini di samping MCB baterai itu ada MCB baterai satu lagi. Ini untuk ke MPPT ya. Jadi nanti setelah inverter menyala seperti ini, setelah dihubungkan semuanya, inverter dinyalakan seperti ini, kita naikkan MCB baterai yang untuk PV, maksudnya ini untuk MPPT ya. Kita naikkan seperti ini. Nah, kita lihat MPPT sudah menyala. Kalau MPPT sudah menyala seperti ini, baru nanti MCB PV ini baru dinaikkan. Nah, seperti itu ya. Untuk pengoperasiannya nanti seperti itu kurang lebih. Oke, kita lihat ini adalah tegangan output dari inverter 220 volt. Karena tadi kita switch ke auto, maka saat ini tegangan yang digunakan adalah tegangan dari inverter ya. Katanya adalah 224 volt. Oke, kita coba kita switch ke PLN. Kita pindah switch ke PLN. Nah, itu adalah tegangan PLN. Saat ini menggunakan PLN, beban tetap menyala ya, dan tetap on, tidak padam. Kita lihat banyak di sini. Tegangan PLN adalah 204 volt. Kita pindah ke PLTS lagi, 220 volt ya untuk PLTS. Nah,
kita lihat di bagian dalam sini. Kalau kondisinya menggunakan PLN, kita switch ke PLN lagi. Saat ini PLTS ya. Nah, ketika switch PLN maka LED merah di sini nyala, artinya ini menggunakan PLN. Oke, kita kembalikan ke auto lagi. Pada saat kondisi auto seperti ini, nanti apabila kapasitas baterai kita berkurang di bawah 50% atau kisaran 48 volt, maka otomatis output akan berpindah menggunakan PLN ya. Jadi ini prioritasnya adalah PLTS. Nanti apabila berkurang di bawah 50% atau kisaran 48 volt, maka akan berpindah ke PLN. Kita coba, kita simulasikan. Kita bagian depan aja ya. Nah, kita lihat ini tegangan saat ini 224 volt, artinya kita menggunakan PLTS. Kapasitas baterai 86%, kita turunkan di bawah 50% atau kisaran 48 volt. Ya, tegangan baterai kita 51 volt. Kita turunkan. Kita turunkan pelan-pelan ya. Oke. Nah, di bawah 48 volt otomatis berpindah ke PLN ya. Berpindah ke PLN. Ini nanti inverter tetap standby menyala. Apabila sewaktu-waktu PLN padam akan berpindah ke PLTS secara otomatis. Nah, kita tes, kita padamkan listrik PLN. Oke, listrik PLN padam, otomatis PLTS atau inverter membackup. Jadi beban tetap menyala. Oke, tidak ada masalah ya. Nanti apabila listrik PLN menyala kembali, maka otomatis akan kembali ke listrik PLN. Kita nyalakan. Nah, listrik menyala, kembali ke PLN lagi apabila kapasitas kita, baterai kita masih di bawah 50% atau belum lebih dari 80%. Oke, nanti apabila baterai kita berkurang kembali, kita anggap saat ini PLN sedang mati, jadi menggunakan PLTS. Nah, otomatis baterai akan berkurang di bawah 45 volt atau kisaran 30% dari baterai, maka inverter akan mati. Nah, tujuannya adalah agar baterai kita tetap awet, jadi tidak berkuras habis, masih ada sisa kurang lebih 30% dari kapasitas baterai kita. Kita coba, kita turunkan di bawah 45 volt ya. Sekarang 45,9. Kita turunkan. Nah, 42 volt tegangan baterai kita, otomatis PLTS mati atau inverter mati, PLN tetap membackup ya. Nah, nanti apabila kapasitas baterai naik kurang lebih sekitar 40%, itu di angka 47 volt, maka inverter akan dinyalakan kembali standby untuk membackup suatu waktu PLN padam. Kita naikkan kisaran 47 volt atau kurang lebih di angka 40% dari baterai. Nah, 47 volt PLTS sudah menyala kembali, tapi listrik yang digunakan masih PLN ya. Di sini hanya standby saja. Sewaktu-waktu listrik PLN padam, maka PLTS akan membackup. Nanti apabila charging terus-menerus ya dari panel surya, maka kapasitas baterai akan naik. Ketika kapasitas baterai sudah berada lebih dari 80%, itu kisaran 50 volt, maka otomatis output akan berpindah menggunakan PLTS. Kita tes, kita naikkan. Nah, sekarang sudah 50 volt, otomatis berpindah menggunakan PLTS ya, 225 volt. Kita lihat. Nah, 79% ya, di atas 80%. Akan berpindah menggunakan PLTS, PLN sebagai backup. Di sini nanti apabila listrik maksud saya kapasitas baterai berkurang di bawah 50%, maka akan kembali dengan PLN. Oke, jadi untuk tes secara fungsi ini normal, tidak ada kendala apapun. Inverter juga dalam keadaan baik. Nah, kami pastikan semuanya dapat berfungsi sangat baik sebelum dilakukan pengiriman ya. Kita lihat dulu di box panelnya.
kondisi back panelnya juga dalam keadaan baik ya, dalam keadaan baik, tidak ada goresan, tidak ada lecet, tidak ada penyok, semuanya baik dan siap dilakukan pengiriman ya. Oke. Untuk selanjutnya nanti kami akan melakukan tes beban atau tes load. Tes load ini nanti akan digunakan untuk membuktikan apakah inverter ini benar-benar mampu diberikan beban 3000 watt secara continuous atau tidak. Oke, untuk pentesannya, tes fungsi sampai di sini. Ini pesanan dari saudara H.A. Malik Lasari di Makassar, Sulawesi Selatan ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.